laut mengelola laut itu pasti sama apa yang dikatakan oleh Rizal Zuma tadi, bahwa dibutuhkan sejumlah armada untuk PLTU itu kita bisa mengadakan armadanya, kadang-kadang ada bantuan, tetapi begitu sampai pada pusat bahan bakar kita mobil. Nah itu sudah terjadi, misalnya ada bantuan high speed jadi misalnya di Tarakan masuk untuk menjaga lingkungan itu, tetapi ada kondisi karena begitu bicara soal anggaran dan 4 ton sekali jalan, 5 ton sekali jalan, 20 ton sekali jalan, berat sekali, dan itu tidak masuk. Begitu ditanyakan kenapa kok kita tidak bisa, karena kita tidak imbang apa yang akan kita peroleh dari lautan. Nah, persepsi seperti ini memang menjadi persepsi yang seketika rasional ketika kita bicara di dalam forum kebijakan pengambilan kebijakan. Pada teman-teman kita, abang-abang yang dimohon menyimak apa yang kita bicarakan di sini, langsung sangat menarik bicara Martin. Silakan lanjut Bang Yazid, mohon maaf. Jadi akibatnya memang lalu hal yang kita lihat sangat strategik ini, potensial ini menjadi terabaikan. Dan itu terjadi di hampir semua departemen. Ketika kita bicara misalnya bagaimana lalu apa yang terkait dengan laut yang perlu kita manfaatkan, itu sulit sekali misalnya menemukan tata anggaran apa yang mereka bisa lakukan. Nah di sini leleng dari pembiayaan yang bisa dilakukan. Kita juga yang kedua itu tingkat percaya dirinya sangat rendah. Misalnya kita katakan kenapa itu penangkapan yang masuk ke Indonesia nggak apa-apa kan orang nangkap itu, tetapi dia harus bayar. Nah untuk bayar kan seperti yang dikatakan oleh Rizal tadi, bahwa harus ada pengawas laut yang optimal. Tetapi problemnya itu adalah kita tidak mau mengawasi. Coba tanyakan ke Komisi 1 misalnya, oh nggak mau, dia tidak berani mengawasi. Itu artinya dia akan mengalami pertempuran di laut. Kalau mengawasi, percaya itu akan terjadi. Coba lakukan dengan kapal tangan yang bergerak di situ. Kalau senjatanya sederhana, dia bisa dibubar oleh kapal Taiwan itu. Taiwannya bayar Pak, tapi Taiwan bayar. Ya, ini contoh-contoh saja. Daerah Maikor sudah bergerak, daerah sekitar Simalungun sana, apa namanya, Sibolga misalnya, yang bergerak ke barat sih, dia begitu bergerak lalu kemudian lepas duluan. Kalau ke selatan masih ada apa namanya, ada batas-batas yang ada kontrol yang mungkin. Nah, saya kira baru kemudian ini menjadi persoalan tidak sekedar persoalan awareness dan pemerintah dan siapapun, tetapi saya kira karena universitas yang tadinya sudah mencanangkan misalnya ilmu maritim apa segala macam, itu juga tidak mampu menstimulus suatu peningkatan terhadap penanganan kelautan itu. Nah, saya kira dalam pengembangan infrastruktur total di kelautan itu sangat tidak banyak. Pak Rizal Zuma begitu bicara kapal selam kan dia bilang kita order dulu. Jadi cara berpikir hampir semua orang. Kenapa kita tidak percaya? Kalau ini hal yang kita butuhkan setiap saat, kita akan butuhkan sangat banyak. Biar begitu selesai satu, kita bangun. Itu kita tinggal tunggu berapa tahun yang akan datang sudah rusak, karena kemudian kita butuhkan yang lain, apa yang terus kita akan menunggu seperti itu. Nah, produktivitas mendorong agar produk-produk yang kita butuhkan berkaitan dengan kelautan itu bisa diproduksi dalam negeri. Itu harus. Nggak bisa kita mengatakan terus-terus bergantung. Kalau kapan waktu kita bergantung dulu, apa ya kita kali ini? Apa itu belum?
sebenarnya dari zaman sebelumnya bahkan ada larangan untuk menggunakan APBN menjamin pembangunan infrastruktur seperti itu. Baru sekarang dibuka, tapi dibuka pun sekarang ini masih tetap ada permainan mengharapkan agar dana APBN itu justru menggaransi bagi eksim yang ada di bailout itu. Dan itu problem kita yang luar biasa. Jadi kita tidak berani kalau kapal selamnya nanti kurang mutunya, nanti situ ada kesempatan kita untuk bahwa akan ada orang korban di dalam situ. Apa yang tidak korban? Menurut saya itu harus kita fokus secara psikologis, harus selesai. Terima kasih. Menarik dari Yasin. Silakan dari Bang Joni. Setelah itu Bang Andito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda, tapi saya juga patut memanggil beliau Nasrul. Jadi mohon maaf tadi saya terlambat karena saya baru monitor teori dialektika dan tematika yang dimainkan sama Anas Urbaningrum yang didalangi oleh Sahabatnya Mas Umar. Sahabat Mas Umar. sahabat beliau. Jadi sahabat-sahabat saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, kita terus terang saja setelah saya baca makalahnya Simon yang saudara, kenapa? Saya pikir satu dari pertanyaan meneliti bahwa nggak mungkin kita bisa bicara bahasa Jogja, ya kan? Mohon izin, hari ini nggak tahu kemana saya hadir di sini pakai kaos ini, Sultan Babula. Ya, Sultan Babula permasyurinya adalah yang putri, ya putri tadi, yang Romo, HB2, ya, adiknya HB3, yaitu Sri Retno Wulan. Karena mereka berdua waktu itu mengislamkan wilayah Papua abad 15, maka di sekitar Danau Sentani ya dijulukan juga Putri Sentani. Ya. Jadi kalau sekarang ini mohon maaf saya sedikit mendukung pikiran ini supaya lengkap. Saya baca komposisi di Prancis, di Museum Prancis ada tulisan bahwa Sultan Babula itu adalah Laksamana. Kenapa? Mohon maaf, dia juga bawa orang Jawa yang sekarang ada di Suriname. Ya, jadi karena itu saya pernah berdebat dengan Profesor Ganda. Oh, memang begitu. Anda tahu bahwa sekarang ini cuma ada 2 bahasa di Suriname. Ya, bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Dan sekarang ini, mohon maaf yang kemarin 3 tahun lalu beliau datang, kebetulan saya kawani beliau adalah ketua DPR. Nah sekarang ini jadi menteri utama, Pak Mr. Salman. Ya, Ibu nanti saya berikan ada tulisan saya kebetulan kita saya. Jadi kalau bicara soal maritim, sesungguhnya mohon maaf ya, kelengkapan itu sudah paripurna di Jogja. Ini saya terus terang saya bilang nggak mungkin waktu itu imigran diangkat begitu lah perahu-perahu finisi kita sampai di Suriname itu sekarang sudah hampir 2 juta sebelum penduduk kita dan menentukan. Dan mohon maaf karena saya juga mempelajari dari sisi keimanan saya di Medan terakhir ini lama tinggal. Saya adalah murid juga dari Profesor Kabirun Yahya yang mengajarkan saya dari syariat, tarekat dan sampai di Marifat. Ya, kadang-kadang beliau itu datang ke saya. Ya, nggak bisa hari ini terus terang penyerahan daripada kekuasaan Indonesia itu kembali kepada Barat
Prabu Siliwangi yang punya keturunan darah Jawa Tengah, Mataram. Ini dipilih honor kita lihat. Jadi saya dukung Sultan kalau nanti tampil sebagai penyelamat bangsa ini. Saya nggak menyimpang sedikit ini, karena masalahnya bukan apa-apa. Hari ini saya sengaja pakai kuncir Dr. Johnny Muhammad Hidayat. Kalau ada Nasarudin, saya sedang bernasar sekarang untuk segera sebelum periode habis 2012 ini turun bukti satu-satunya ya keluarga presiden maupun pimpinan Demokrat yang terjadi tidak sempat menginjak kota Ternate itu cuma Sultan yang bisa usir kembali. Itu fakta. Sebelumnya SBY mau meresmikan Selbanda, ya saudara-saudara itu, dan dari Ambon Selbanda, ya kan, kemudian Ternate ternyata takut ketinggalan. bukan 8 meter gelombang, ya kan, balik ke Ternate, ya kan, sampai di Ternate jam 11 malam waktu itu gempa, karena Pulau Sufifi di seberang Ternate itu sebetulnya kan baru. Sampai SBY tanya waktu itu, siapa sebetulnya yang kuasanya? Sultan Babula, dingin dia. Dia coba lagi kemarin terakhir mau pergi ke Sil Morotai, ya, tiba-tiba pesawatnya bayangin jet baru. Ya, jadi kesimpulan saya, mohon maaf, ya kan, tidak bisa masuk, ya kan, karena kaitan Jogja dengan ya, nanti ini mohon maaf, ini fakta yang saya Orang sananya Tidore Pak. Tidore semuanya itu Babula punya Babula alias Sultan Murhum. Kenapa beliau moksa ya, suami istri gitu. Jadi oleh karena itu kembali kita kepada masalah ini, sebetulnya terus terang ini bisa kita laksanakan Pak, tapi tidak SBY presidennya Pak. Ya, saya 1000% ya, sumber masalahnya di manajemen di pemerintahan. Artinya amandemen ini harus dibubarkan, dikembalikan kepada Pancasila nomor 45 naskah asli, atau kita katakan laksanakan dekret Presiden 5 Juli ya, dituju ya. Dan kita bikin adendo kalau kita perlu nih, kita bikin adendo. Jadi menurut Bang Joni di sini masalah utama masalah. Jadi buat saya Kalau maritim di sini tersangka. baru maritim. Oke. Karena bukan apa-apa. Dulu Menko Maritim itu Ali Sadikin. Kita buktikan, ya, waktu Pak Ali Sadikin, ya, itu beliau sudah bikin sedemikian rupa sampai yang namanya, mohon maaf, saudara kita dari Aceh, ya kan, itu posisi sebetulnya Sabang daerah bebas. Itu sebetulnya itu pelabuhan haji, itu pelabuhan, ya kan, karena Madagaskar kan bisa potong itu. Ya, oleh karena itu saya pertemuan ini, mohon maaf, saya juga sekalian sebetulnya udah kangen mau Jogja, ya kan, mau menghadap, tapi Allah mempertemukan kita di sini, dan saya lihat memang upaya daripada kawan-kawan. Karena bukan apa-apa, ayah saya di itu urus Papua itu bersama dengan Dr. Suartomo, ya, urus Papua. Bayangin diri yang kembali itu Dr. Suartomo dengan ayah saya ke Rusia, ya, Borosirov waktu itu, ya kan, mohon maaf, sudah putranya Ibu Ratu Amina, ya. Jadi oleh karena itu dengan jelas bahwa dalam hal ini saya kemarin 98 Amin Rais pakai akhirnya reformasi di sana, saya bersama Pak Sadikin di Sahid Jaya, ya, yang di Pulau Makar bersama dengan Pak
Dirjen Kehutanan, ada yang tidak mau. Dirjen. Ketua ya. Dirjen. Nah, sampai dicopot beliau karena Habibie dulu kita makar, ada tidak terbukti. Saya tuntut balik Habibie bisa berubah. Ada ini. Tuh, itu saja saya pikir Sultan. Ya kan? Terima kasih Bu Joni. Yang terakhir sekali. Tolong kalau bisa si Sultan, apa yang pernah terjadi peristiwa kemarin Pak Harto, jangan si Sultan menghadap dengan untuk ini dia mundur, lakukan lagi buat SBY sekarang. Terima kasih. Ayo Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Bang Andito, kemudian setelah itu Terakhir alternatif. Nanti sesi ketiga. Keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara maritim, kemaritiman atau pelabuhanan itu tidak bisa dalam mindset darat atau bagaimana darat melihat pesisir atau laut gitu. Nah, bagaimana mungkin Indonesia kembali ke budaya nenek moyang orang pelaut kalau mindset angkatan darat itu masih kuat di bawah sadar kita gitu. Indonesia itu berdiri karena angkatan darat gitu loh. Tentara rakyat itu ya maksudnya petani. Kalau ya iya, nggak ada gerilya dari laut berenang nggak ada, tapi itu petani. Nah itu mindset yang kuat. Sedangkan pra Indonesia merdeka itu semuanya rata-rata nelayan dan pelaut. Yang menarik adalah bahkan orang Eropa, Gareth Evans itu bikin Indonesia Call waktu mendokumentasi bagaimana pelaut Indonesia itu memblokade pelabuhan di Sydney di Australia agar kapal-kapal Belanda tidak mau agar kapal-kapal Belanda yang dimuat amunisi tentara Belanda itu tidak bisa masuk ke Tanjung Barat sama Priok. Itu terkenal film dokumenter pelaut Indonesia yang betul-betul menginspirasi dunia internasional sehingga tentara Inggris pun akhirnya melarang tentara Belanda naik ke kapal perang Belanda waktu habis Indonesia merdeka gitu. waktu sekutu menang. Nah, jadi masalahnya adalah bagaimana mungkin lagi ya pahlawan maritim pahlawan maritim atau laut Indonesia itu dikenal Laksamana Malahayati, Laksamana Iskandar dan sebagainya. Kecuali cuma jadi panglima. Ya, semua pahlawan kita rata-rata angkatan darat yang belum tentu bisa berenang. Ya kan, jadi kan sangat ironis gitu. Jadi masalahnya adalah pertanyaan saya, bagaimana Bapak sebagai raja dari kerajaan agraris yang notabene orang darat memahami konteks Indonesia yang betul-betul 70% itu laut. Itu pertama. Terus yang kedua, bicara masalah pendaratan, berarti kan bicara masalah kapital nih, ya nggak? Kapital itu hubung media laut ke darat itu pelabuhan. Bagaimana mungkin kita bicara masalah zona ekonomi yang selalu lewat Indonesia kalau selalu ujung-ujungnya aturannya lewat Singapura? Nah, bagaimana mungkin kita bisa melawan Singapura kalau misalnya saham-saham Singapura PSA itu ada di pelabuhan tapi di Indonesia? Kita hanya kenal Tanjung Perak, Tanjung Mas, misalnya itu sudah Tanjung Priok, terus sudah segala macam pelabuhan internasional yang seharusnya berskala internasional di Indonesia. Tapi kalau misalnya Dubai Port sudah masuk di Rindo, ya terus juga Hutchinson, terus juga Singapore Port dan sebagainya. Itu bagaimana mungkin lagi-lagi gitu loh? Karena kalau nggak salah ya sebetulnya kalau misalnya kita punya kekuatan otoritas ya, kalau kita punya otoritas kuat untuk masalah izin laut itu kan dari Amerika juga bisa langsung nggak harus ke Singapura. Nah lagi-lagi adalah pertanyaannya, bagaimana bisa kira-kira Bapak sebagai kepala pemerintah yang punya otoritas penuh, apalagi kan ya Jogja juga punya laut kan di Pantai Selatan, itu bisa menjembatani konflik ini. Terus bicara masalah nasib nelayan itu saya hitung dan terakhir itu 2 juta. Kalau misalnya petani 39 sekian dari 41. Ya, nah dari 2 juta nelayan itu sebagian besar tidak mau melaut lagi ya karena faktor cuaca, faktor ekonomi dan sebagainya. Mereka lebih suka menjadi TKI atau ABK kapal asing. Nah sekarang
pertanyaannya adalah bagaimana mungkin juga, ya kan? Kita bisa melakukan transformasi budaya maritim dalam benak kita selain dari lagu Ibu So tadi, ya kan? Kalau budaya maritim kita kan indikator pertama adalah tradisi makan ikan. Nah, padahal ikan kita itu sendiri diimpor dari Cina, yang kapal Cina sendiri ngambil ikannya dari laut Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya, ya contohnya pola budaya purba nasi yang sekarang sudah dimakan sama orang Papua, dan orang Papua tidak bisa lagi makan makanan tradisionalnya. Kenapa? Karena sudah monopoli budaya nasi. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya lagi, Indonesia ini, ya, penduduk Indonesia faktanya hanya makan daging 2 kilo per tahun. Jadi nggak tahu tuh berapa ounce. Nah, terus bagaimana mungkin ya, bagaimana mungkin kita bagaimana caranya Bapak melakukan transformasi budaya dengan kepuasan terus sebagai otoritas pemimpin wilayah itu melakukan transformasi budaya maritim ke budaya agraris yang pasti sedikit banyaknya akan mempengaruhi kepuasan Bapak sebagai pimpinan budaya agraris. Kenapa? Karena budaya maritim itu egaliter. Nah, kalau bisa budaya egaliter masuk ke budaya agraris kan ya tentu tidak cocok. Nah, terus yang terakhir adalah misalnya tadi bilang Tol Agreement itu kan nelayan Indonesia dan Malaysia kan bikin perjanjian. Jadi kalau misalnya kapal Malaysia nyasar tuh kapal dasar misalnya ngambil laut Indonesia, itu kan tidak diapakan, ya kan diusir aja. Nah, kalau misalnya kita ingat perang Bung Lepeng dulu, itu kan hukum perangnya kan jelas. Kalau misalnya kapal asing siapapun dia masuk ke area Indonesia, itu kalau itu hasil seluruh isinya diambil, dijarah, kapal dibakar, dan kalau tidak, terus orangnya itu dijadikan itu terguling. Bagaimana proses regulasi Paris Reward dan sebagainya untuk Indonesia yang status budaya maritim itu bisa diceritakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan Pak Gus. Baik, terima kasih. Selamat siang, saya Stefanus Kusma. Sebenarnya mohon maaf kalau misalkan pertanyaan dan saya ini sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya karena saya datang terlambat. Ada satu hal yang pertanyaan ini mungkin saya tujukan ke Mas Rizal ya, terkait belum integralnya konsep pertahanan, ekonomi dan kedaulatan dalam perspektif maritim yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bersama buku putih pertahanan Indonesia ini sebenarnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan ini yang menyampaikan ini adalah mantan koordinator staf Andi Menhan pada waktu kita membuat diskusi soal pangkalan Amerika yang ada di Darwin. Nah, artinya ketidaksiapan pemerintah kita, atau mungkin bukan berarti tidak siap, keengganan pemerintah kita untuk bicara bahwa maritim sebagai sesuatu yang strategis. Karena ini bisa berdampak sangat luar biasa. Kemarin SBY berangkat ke Australia, sedangkan Papua sedang bergejolak dengan bermacam-macam persoalannya. Cina juga. Cina. Ya, Cina sedang kemudian membuat pangkalannya di Papua Nugini. Amerika sedang